Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga pada hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala macam aktivitas kita. Terima kasih teman-teman telah kembali bergabung dalam kelas teknik mencari dan menulis berita. Kali ini kita akan membahas mengenai kode etik dan masalah hukum pers. Sebagai seorang wartawan, selain membuat berita, kita juga harus bisa bertanggung jawab atas apa berita yang telah kita buat. Ya, karena bisa saja berita yang kita buat ternyata dianggap merugikan untuk orang lain. Nah, dalam perkuliahan pada hari ini, kita akan melihat sengketa-sengketa apa saja yang terjadi dalam pemberitaan dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita buka dulu kuliah pada hari ini dengan pembacaan doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan langsung menyimak pemaparan materi yang telah saya siapkan berikut ini. Kode etik dan masalah hukum pers. Sebelum kita berbicara mengenai kode etik dan masalah hukum pers lainnya, kita lihat dulu mengenai landasan hukum yang melindungi profesi wartawan. Jadi ada kurang lebih empat landasan hukum yang melindungi profesi wartawan ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, termasuk dalam Undang-Undang Pokok Pers. Yang kedua ada Kode Etik Jurnalis atau KEJ dari PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia. Ada juga Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI. Dan keempat, Kode Etik Jurnalis TV Indonesia. Ini merupakan empat landasan hukum dari profesi wartawan ya. Kenapa perlu ada landasan hukum? Karena pekerjaan wartawan adalah sebuah profesi yang halal dan terhormat. Dan sama seperti profesi-profesi yang dilegalkan lainnya di Indonesia, maka pekerjaan wartawan pun juga dilindungi oleh undang-undang. Kadang dalam sebuah pemberitaan ya, kadang-kadang terdapat beberapa sengketa antara berita yang dibuat dengan halayak ataupun narasumber atau mungkin objek yang diberitakan. Jadi, maka ada 5 cara penyelesaian sengketa berita. Pertama ada somasi, kedua ada hak tolak, ketiga hak jawab, dan keempat hak koreksi, dan kelima melalui Dewan Pers. Somasi ini merupakan teguran atau peringatan dari pihak-pihak tertentu terhadap sebuah media cetak atau elektronik karena beritanya dianggap telah merugikannya. Bentuk somasi umumnya pihak media diminta mencabut berita yang telah dipublikasikan serta meminta maaf yang dimuat secara serentak di sejumlah media lainnya. Jika dalam waktu tertentu permintaan itu tak dipenuhi, media bersangkutan bakal dilaporkan ke polisi atau diseret ke pengadilan. Ini mungkin kita sering mendengar nih mengenai somasi ini. Biasanya di media-media infotainment kerap terjadi nih. Ada seorang artis yang merasa dirugikan oleh sebuah berita dari infotainment, dan biasanya artis tersebut mengancam akan melayangkan somasi kepada media bersangkutan. Hak tolak yang kedua. Ini adalah hak yang dimiliki wartawan untuk tidak memberitahukan atau mengungkapkan sumber berita yang diberikan secara konfidensial, misalnya karena permintaan off the record. Nah, tentang hak tolak ini, itu dirumuskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan KUHP pasal 170 ayat 1 yang menjamin hak tolak bagi wartawan. Artinya begini, kadang-kadang ada dalam sebuah berita yang dibuat ya, ada narasumber yang minta disembunyikan atau identitasnya tidak diungkapkan. Nah, wartawan ini harus bisa menghormati permintaan narasumber itu untuk tidak mengungkapkan nama narasumber. Ya, meskipun ada permintaan dari pihak-pihak lain yang meminta agar nama itu dibuka, tapi wartawan punya hak tolak ini untuk tidak memberikan nama narasumber yang kita gunakan. Yang selanjutnya ada namanya hak jawab ya. Merupakan hak membaca atau sumber berita baik perorangan, kelompok maupun lembaga untuk meluruskan berita yang dianggap keliru dan tidak benar.
Hak jawab telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Pers pasal 1 ayat 11 dan Kode Etik Jurnalistik pasal 10 ya, yang berbunyi wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau objek berita. Hak jawab diberikan pada kesempatan pertama untuk menjernihkan duduk persoalannya yang diberitakan. Jadi artinya ketika mungkin kalian sebagai warga ya, merasa dirugikan dengan sebuah pemberitaan di media massa, kalian bisa tuh meminta hak jawab dari media yang bersangkutan ya, minta hak jawab untuk memberikan klarifikasi ya. Memberikan klarifikasi untuk meluruskan ya berita yang mungkin kalian anggap tidak tepat itu. Lalu ada hak koreksi. Ini merupakan hak setiap orang termasuk pers untuk mengkoreksi atau membetulkan, maksudnya saya ulang ya. Lalu ada hak koreksi. Hak koreksi merupakan hak setiap orang termasuk penerbit pers ya untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang telah diberitakan oleh pers. Misalnya begini, kekeliruan itu dan misalnya begini, kekeliruan dan tulisan nama narasumber, maka narasumber berhak meminta media tersebut memperbaiki atau mengkoreksi nama yang salah tulis itu ya. Ini kadang sering terjadi nih ya, sering terjadi ada penulisan nama narasumber itu masih kurang hurufnya. Narasumber yang mengetahui itu biasanya tidak terima dan meminta kepada media tersebut untuk membenarkan penulisan nama narasumber tersebut. Saya nih ya, nama saya Andika. Ini pakai H ya, ANDHIKA. Tiba-tiba ditulis di sebuah media Andikanya tanpa H, ANDIKA. Saya berhak untuk meminta koreksi untuk memperbaiki nama saya dengan menambahkan huruf H di tengah-tengahnya itu. Dan yang terakhir ada Dewan Pers. Nah, dalam pelaksanaan kerjanya Dewan Pers membentuk yang pertama ada Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Komisi ini selain berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik, juga membantu membentuk penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Kedua, Komisi Hukum dan Perundang-undangan yang berfungsi memfasilitasi, mengupayakan, dan mengusulkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih jauh menjamin kemerdekaan pers. Biasanya begini kalau Dewan Pers ya, jadi setiap ada permasalahan antara media dengan halayak ya, yang merasa dirugikan oleh berita dari sebuah media, sebelum dibawa ke pengadilan, biasanya diselesaikan dulu di Dewan Pers ini. Dewan Pers mencari solusinya, kalau ada win-win solusi diselesaikan di Dewan Pers, tapi jika memang buntu, biasanya itu baru berlanjut ke pengadilan. Baik, kita lanjut ke mengenai membahas kode praktik media pers ya. Dalam kode praktik media pers ini diatur tentang ada 8 hal. Ada akurasi, kedua privasi, 3 pornografi, 4 diskriminasi, kelima liputan kriminalitas, keenam cara-cara yang tak dibenarkan, 7 sumber rahasia, dan 8 hak jawab. Dan apa itu akurasi? Akurasi artinya dalam menyebarkan sebuah informasi, pers wajib menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau kelompok. Pers tidak menempatkan informasi yang kurang akurat, menyesatkan, atau diputarbalikkan. Ketentuan ini juga berlaku untuk foto dan gambar. Jika diketahui bahwa informasi yang dimuat atau disiarkan ternyata tidak akurat, menyesatkan, atau diputarbalikkan, maka koreksi harus segera dilakukan. Jika perlu disertai permohonan maaf. Nah, pers juga wajib membedakan antara komentar, dugaan, dan fakta. Pers menyiarkan secara seimbang dan akurat hal-hal yang menyangkut pertikaian yang melibatkan dua pihak. Pers kritis terhadap sumber berita dan mengkaji fakta dengan hati-hati. Ini maksudnya dari akurasi ini. Jadi banyak yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah berita, terutama dalam hal akurasi ini. Berikutnya privasi. Setiap orang berhak dihormati privasinya serta keluarga, rumah tangga, kesehatan, dan kerahasiaan surat-suratnya. Penggunaan kamera lensa panjang untuk memotret seseorang di wilayah privasi tanpa seizin yang bersangkutan tidak dibenarkan. Wartawan tidak menelpon, bertanya, memaksa, atau memotret seseorang setelah diminta untuk menghentikan upaya itu. Wartawan juga tidak boleh bertahan di kediaman narasumber yang telah memintanya meninggalkan tempat, termasuk membuntuti narasumber itu. Wartawan dan fotografer tidak diperbolehkan untuk memperoleh atau mencari informasi
dan gambar melalui intimidasi, pelecehan, atau pemaksaan. Dan pers wajib hati-hati menahan diri dan dalam menerbitkan atau menyiarkan informasi yang dikategorikan melanggar privasi, kecuali hal itu demi kepentingan publik. Nah, ini beberapa contoh privasi yang harus dipahami dan juga harus dilaksanakan. Ya, kecuali mungkin jika objek pidana tersebut sedang dalam kasus hukum yang melibatkan keluarganya, itu ada beberapa hal mengenai keluarganya yang bisa diekspos ya. Tapi tetap ingat ya, kalau misalnya anak di bawah umur itu tetap harus dijaga dan dilindungi privasinya. Pornografi. Pornografi tidak masuk dalam kategori pers ya. Meski demikian, ada kalanya pers menerbitkan atau menyiarkan informasi atau gambar yang dapat menyinggung atau rasa kesopanan individu atau kelompok tertentu. Pers tidak menyiarkan informasi dan produk visual yang diketahui menghina dan melecehkan perempuan. Dalam hal penilaian menyangkut pornografi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan keragaman masyarakat. Maksudnya mungkin bukan perkembangan zaman, artinya kalau pornografi itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitarnya ya. Karena kalau dalam pornografi itu sebenarnya kalau dalam Islam sendiri ya sudah jelas batasan auratnya. Tapi kadang-kadang di beberapa daerah atau beberapa negara pengertian pornografi itu bisa berbeda-beda. Dan berikutnya diskriminasi. Pers ini harus menghindari prasangka atau sikap merendahkan seorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, kecenderungan seksual, serta terhadap kelemahan fisik dan mental atau penyandang disabilitas. Pers menghindari penulisan yang mendetail tentang ras seseorang, warna kulit, agama, kecenderungan seksual, kelemahan fisik dan mental, atau penyandang disabilitas, kecuali hal itu berkaitan dengan isi berita. Maksudnya begini ya, kalau berkaitan dengan isi berita maksudnya. Beberapa waktu lalu kan pernah ada kasus mutilasi ya, dan ternyata pelakunya ternyata melakukan tindakan itu karena terjadi pelecehan seksual. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa, artinya kalau berkaitan dengan isi berita maka masih bisa kita menjelaskan ya mengenai yang ras atau kecenderungan seksual ini. Mungkin kalau ras tidak maksudnya seperti kecenderungan seksual ini ya. Liputan kriminalitas. Dalam meliput sebuah peristiwa kriminal, pers menghindarkan identifikasi keluarga atau teman yang dituduh atau disangka melakukan kejahatan tanpa izin mereka. Jadi fokus ke pelaku atau tersangka, tidak melebar ke keluarganya atau teman jika mereka tidak terlibat ya. Pertimbangan khusus harus diperhatikan untuk kasus anak-anak yang menjadi saksi atau korban kejahatan. Untuk anak-anak ini diusahakan ya, jangan sampai itu menampilkan wajah mereka dan menyebut nama mereka. Dan pers tidak boleh mengidentifikasi anak-anak di bawah usia 17 tahun yang terlibat dalam kasus serangan seksual, baik sebagai korban maupun saksi. Kalau anak itu masih di bawah umur, baik dia itu pelaku ataupun korban, identitas mereka tetap harus dijaga, dan dirahasiakan. Dan jangan sekali-kali juga menampilkan wajah mereka, ya, meskipun dia itu sebagai pelakunya, ya, karena mereka masih statusnya di bawah umur. Ya beda kalau mungkin pelakunya sudah dewasa, itu harus ditampilkan lah wajahnya biar ada efeknya di situ. Cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya. Jurnalis tidak memperoleh atau mencari informasi atau gambar melalui cara-cara yang tidak dibenarkan atau menggunakan dalih-dalih ya. Dalih dapat dibenarkan bila menyangkut kepentingan publik dan hanya ketika bahan berita tidak bisa diperoleh dengan cara sewajarnya. Dokumen atau foto hanya bisa diambil dengan seizin pemiliknya ya. Jadi dalih ini biasanya begini, kan mungkin kalian suka melihat ya ada kamera rahasia meliput sebuah liputan investigasi. Nah itu dibolehkan ya untuk mungkin merekam sebuah aktivitas kejahatan, karena kalau misalnya direkam secara langsung masih membahayakan wartawannya, tapi itu direkam ya, sembunyi-sembunyi, tapi khusus untuk liputan-liputan investigasi ya atau kriminalitas. Kalau misalnya untuk mewawancarai narasumber ya itu seharusnya ditutup dengan
cara yang yang sesuai aturan ya. Tidak boleh dengan kamera sembunyi ya, harus dijelaskan dulu maksud dan tujuannya dan wawancarai secara jelas. Sumber rahasia. Nah, pers memiliki kewajiban moral untuk melindungi sumber informasi rahasia atau konfidensial. Dan hak jawab dan bantahan. Ini merupakan hak jawab atas berita yang tidak akurat harus dihormati. Kesalahan dan ketidakakuratan harus dihormati, dan sanggahan wajib diterbitkan segera. Ya, jadi, jika ada narasumber atau warga meminta hak jawab dan bantahan, ya itu harus dihormati. Ya, harus segera diberikan haknya itu. Ya, jangan kita tolak. Ya, kalau tolak itu kita melanggar. Ya, harus kita hormati dan kita berikan kesempatan untuk memberikan hak jawab atau bantahan sesuai dengan mereka. Baik, terima kasih teman-teman telah menyimak materi tentang kode etik dan juga masalah hukum pers dari awal hingga akhir ini. Ya, semoga dengan materi yang telah kalian terima ini, kalian bisa lebih paham tentang berbagai macam sengketa dalam permasalahan pers. Ya, dan juga jika suatu saat kalian mengalami hal serupa, kalian bisa langsung mengikuti apa prosedur yang harus dilakukan jika terjadi sengketa atau permasalahan dalam hal pemberitaan. Nah, saya kira cukup sampai sini kuliah kita pada hari ini. Kita akhiri kuliah pada hari ini dengan pembacaan doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan kita akan kembali berjumpa di materi berikutnya pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.